أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kitab Daqaiqul Akbar bab 19 episode 2 tentang ruh mendatangi kuburnya dan rumahnya setelah kematian. Adapun tempat ruh setelah dicabut, maka dikatakan dalam sebuah riwayat tempatnya ada di dalam sangkakala. Di dalam sangkakala itu terdapat lubang sejumlah semua makhluk hidup yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Jika dia mendapatkan kenikmatan, maka ada di sana di sangkakala itu, dan jika dia disiksa, maka tidak ada di sangkakala itu. Dikatakan dalam sebuah riwayat lain bahwa ruh-ruh orang-orang mukmin ada di lambung burung-burung hijau di dalam surga Iliyin, sedangkan ruh-ruh orang-orang kafir di lambung burung-burung hitam yang berada di neraka. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ruh-ruh orang mukmin tatkala dicabut, maka malaikat rahmat membawanya naik ke atas langit ketujuh dengan dimuliakannya dan diagungkannya. Lalu menyerulah yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, tulislah ruh itu di dalam surga Iliyin, kemudian kembalikan ruh itu ke bumi. Periwayat berkata melanjutkan riwayat ini, lalu para malaikat rahmat mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya dan dibuka baginya pintu menuju surga. Ia pun melihat tempatnya di dalam surga sampai hari kiamat. Sedangkan ruh-ruh orang-orang kafir tatkala dicabut, maka malaikat siksa membawanya ke langit dunia. Pintu-pintu langit pun ditutup karena kedatangannya. Lalu malaikat azab diperintah untuk mengembalikan ruh itu ke dalam tempat berbaring jasadnya. Disempitkanlah kuburnya dan dibuka baginya pintu menuju neraka. Ia pun melihat tempat duduknya di dalam neraka sampai hari kiamat. Dan diriwayatkan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sehingga sesungguhnya mereka orang-orang yang sudah meninggal mampu mendengar suara sandal-sandal kalian, hanya saja mereka dicegah untuk berbicara. Sebagian orang-orang ahli hikmah ditanya tentang tempat para ruh setelah kematian. Ia pun menjawab, 1. Sesungguhnya ruh-ruh para nabi ada di dalam surga Aden. Ruh-ruh itu menenteramkan jasad-jasadnya di liang lahat, sedangkan jasad-jasadnya dalam keadaan bersujud kepada Tuhannya. Yang kedua, ruh-ruh para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid, ada di dalam surga Firdaus, di tengah surga, di dalam lambung burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemanapun dia mau. Kemudian ia datang pada lampu yang digantung di aras. Yang ketiga, ruh-ruh anak-anak dari orang-orang Islam ada di dalam lambung burung-burung pipit surga. Yang keempat, ruh-ruh anak-anak dari orang-orang musyrik berputar-putar di dalam surga. Dia tidak punya tempat sampai hari kiamat. Kemudian mereka akan melayani orang-orang mukmin. Ruh-ruh orang-orang mukmin yang masih memiliki hutang dan penganiayaan tergantungkan di angkasa, tidak bisa sampai ke surga dan tidak pula ke langit sampai dilunasi hutang dan menyelesaikan penganiayaannya itu. Yang keenam,
ruh-ruh orang-orang Islam yang berbuat dosa disiksa di dalam kubur bersama jasadnya. Dan ruh-ruh orang-orang kafir dan orang-orang munafik ada di dalam neraka Sijin. Di dalam neraka Jahanam ditempatkan siksa baginya di waktu pagi dan petang. Dikatakan bahwa ruh merupakan jisim, materi yang lembut, yaitu abstrak. Karena itulah tidak boleh dikatakan bahwa Allah yang maha luhur memiliki ruh, karena mustahil jika Allah bertempat seperti jisim. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ruh adalah sifat, dan dikatakan ruh terpecah dari hawa atau angin, yaitu pecahan dari hawa. Dan kedua pendapat ini merupakan pendapat orang yang mengingkari adanya siksa kubur. Diriwayatkan sesungguhnya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka bertanya tentang ruh, tentang para pemilik rakim. Rakim adalah lempengan batu yang tertulis padanya nama-nama mereka dan nasab-nasabnya. Namun sebagian ulama menafsiri rakim adalah nama anjing Ashabul Kahfi dan tentang Raja Zulkarnain. Lalu turunlah surat Al-Kahfi di dalam perkara mereka, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 9. Dan turunlah ayat dalam hak ruh, yaitu firman Allah yang maha luhur, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam surat Al-Isra ayat 85. Dikatakan bahwa maknanya adalah ruh merupakan urusan Tuhan dan tidak ada pengetahuan bagi kita tentang ruh. Dikatakan pula bahwa ruh bukanlah makhluk, karena ia adalah amar atau perintah Allah yang maha luhur. Sedangkan amrun, perintah Allah yang maha luhur, adalah kalam atau firman-Nya. Dikatakan pula dalam sebuah riwayat bahwa maknanya adalah ruh berasal dari Tuhan dengan kalimat kun atau jadilah. Sesungguhnya amrun atau perintah Allah ada dua macam. Satu, amrun iltizam atau perintah yang mewajibkan, seperti perintahnya untuk menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Amrun takwin atau perintah yang mewujudkan, yaitu perintah seperti kun atau jadilah, sebagaimana dalam firman Allah yang maha luhur, yang artinya, katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi atau sesuatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Dalam surat Al-Isra ayat 50 sampai 51. Dan seperti firman Allah yang lainnya yang maha luhur, yang artinya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Dalam surat Yasin ayat 82. Adapun firman Allah yang maha luhur yang lainnya, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau malaikat Jibril, dalam surat Asy-Syura ayat 193. Dan firman Allah yang maha luhur yang artinya, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, dalam surat An-Naba ayat 38. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa mana ruh pada surat Asy-Syura dan surat An-Naba di atas adalah dalam bentuk anak Adam atau manusia. Sesungguhnya ruh itu adalah malaikat yang agung yang berdiri sendiri
dalam keadaan berbaris. Adapun firman Allah yang Maha Luhur yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dalam surat Al-Hijr ayat 29 atau surat As-Sa'ad ayat 72. Makna ruh dalam surat di atas adalah tatkala Allah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam alaihissalam. Ini adalah idofar kolkin atau dikatakan juga idopah takrim. Sebagaimana dikatakan naqatullah, unta Allah, dan baitullah, rumah Allah. Catatan, idopah kolkin atau menyadarkan pada makhluk, maksudnya adalah menyandarkan aku penciptaan makhluk kepada ruh makhluk menjadi ruh atau ruhku. Ada pula yang berpendapat kalimat ruhi adalah idofah takrim atau penyandaran memuliakan. Maksudnya adalah penyandaran itu berfungsi sebagai bentuk memuliakan makhluknya, seperti penyandaran nama Allah dalam kalimat baitul menjadi baitullah, juga berfungsi untuk memuliakan. Adapun firman Allah yang Maha Luhur yang artinya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dalam surat Al-Anbiya ayat 91. Kalimat ruhina merupakan idofah takrim berdasarkan apa yang telah kami jelaskan. Dikatakan bahwa maknanya adalah lalu kami tiupkan ke dalamnya ruh dari kami, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Berdasarkan ini pula dikatakan bahwa ruh itu adalah ruh Nabi Isa, karena sesungguhnya beliau diciptakan dari tiupan malaikat Jibril alaihissalam. Dan dikatakan makna ruh itu adalah rahmat. Allah yang Maha Luhur berfirman, dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Wallahu alam bisawab.